البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di kitab nikah di bab Isratin Nisa, pergaulan dengan istri, yakni kehidupan berumah tangga bersama dengan istri. Disebutkan pada pertemuan terlewat, ini boleh seseorang untuk mendatangi istrinya ya di manapun dia inginkan, kecuali dubur. Kemudian juga untuk beri makan istri sebagaimana dia makan, demikian juga berpakaian sebagaimana dia berpakaian. Tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh untuk mencerca dia. Demikian sebutkan. Demikian juga jelek-jelek manusia pada hari kiamat adalah yang dia mendatangi istrinya kemudian menyebutkan rahasia masalah rumah tangga, ya, ini berkaitan dengan tempat tidur dengan orang lain. Berikutnya beliau menyebutkan hadis nomor 1020. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di sini muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini doa yang dibaca sebelum mendatangi istri. Lau anna hadakum idza arada ayyati ahlahu, kalaulah sekiranya salah seorang kalian, sesungguhnya kalaulah sekiranya salah seorang dari kalian ketika ingin untuk mendatangi keluarganya, ya, untuk menjimainya, qala, dia berdoa bismillah, dengan pertolongan Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah apa yang Kau berikan rezeki kepada kami, jadi anak dari syaitan. Ini jauhkanlah anak kami dari syaitan kalau ditakdirkan mempunyai anak. Fa innahu yuqaddar bainahuma waladun, karena sungguhnya apabila ditakdirkan untuk keduanya itu anak, bidzalika, di hubungan tersebut, lam yadurruhu asyaitan abada, maka syaitan tidak akan membahayakan anak tersebut selama-lamanya. Muttafaqun alaih. Di sini semuanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini barang siapa baca doa ini tadi, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau memang di situ kemudian ditakdirkan punya anak, maka syaitan tidak akan membahayakan anak ini selama-lamanya. Terjadi perselisihan para ulama tentang makna syaitan tidak membahayakan anak tersebut. Sebagian mengatakan bahwa syaitan tidak akan menguasai anak tersebut. Demikian juga sebagian tidak akan membuat gila. Demikian juga sebagian mengatakan tidak membahayakan badannya. Sebagian mengatakan ini yang rajih, insyaallah la yuftinuhu an dinihi ilal kufur, tidak akan membahayakan anak ini kepada kekafiran, tidak akan murtad insyaallah. Dan insyaallah ini adalah yang sahih. Paham? Demikian. Inilah yang diambil oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Jadi tidak membahayakan syaitan anak tersebut, ya, dengan doa orang tua ini, itu tidak akan, insyaallah tidak akan membuat anak ini murtad. Demikian. Adapun tidak akan membahayakan dalam hal syaitan tidak membahayakan dia sama sekali, maka ini tidak. Seorang itu mesti bersalah, kan demikian, terjatuh kepada kemaksiatan dan sebagainya. Tapi insyaallah tidak akan membuat anak ini murtad. Ini suatu kebaikan yang sangat besar sekali. Nah, karena itu jangan sampai seorang ketika mendatangi istrinya untuk lupa membaca doa ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 1021. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, ya, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi, apabila seorang laki-laki, yakni seorang suami, mengajak istrinya kepada firas, kepada tempat tidur. Mengajak ke tempat tidur. Fa'abat, kemudian perempuan ini, istri ini menolak. Antaji, untuk datang, tidak mau. La'anathal malaikah, maka malaikat melaknat perempuan ini, melaknat istri ini.
hatta tusbih, sampai di pagi hari. Muttafaqun alaih, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wala Abdul Bukhari, ini lafadznya Imam Bukhari. Oleh Muslim, semua Imam Muslim ada tambahan, kana alladzi fis sama' sakhitan 'alaiha, maka yang di langit, ini zat yang di langit, sakhitan 'alaiha, murka kepadanya, hatta yarda anha, sampai suaminya itu ridho kepada dia, kepada perempuan ini. Maka di sini diambil pelajaran para ulama bagaimana hukum imtina'ul mar'ah minal firas idza da'a zawjuha. Perempuan menolak ajakan suaminya di tempat tidur apabila suaminya menginginkan, maka itu adalah haram. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga, ya, illam yakun laha udzur, kecuali kalau perempuan ini mempunyai udzur. Demikian. Kalau dia mempunyai udzur, maka dimaafkan. Sedang sakit atau semisal itu. Kemudian juga disebutkan laknat ini bukan hanya di malam hari. Ya, tadi hatta itu sudah sampai di pagi hari ini kebanyakannya. Ya, baik di siang hari juga. Tadi itu ada hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Hadis yang sahih oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza da'a rajul imra'atahu fal ta'tihi," maka hendaknya perempuan ini mendatangi. Ini kalau ada laki-laki mengajak istrinya, maka hendaknya istrinya ini mendatanginya. Wa in kana ala tanur, walaupun di tanur. Tanur itu apa? Tempat memasak roti itu. Tanur, biasa kita belum mengetahuinya di Yaman. Buat roti khubz itu di tanur. Itu kebanyakan kan di siang hari. Kemudian juga disebutkan di hadis yang lain, ya, ini kesimpulannya dari riwayat Imam Muslim, kesimpulannya bahwa kenapa Nabi mengatakan hatta itu sampai di pagi hari dilaknat oleh malaikat ini kebanyakannya. Demikian. Dan sebenarnya di siang hari juga termasuk. Kemudian disebutkan permasalahan apakah seorang istri itu wajib untuk membantu suaminya. Ya ini permasalahan ta'atu zaujah li zaujiha fil hikmah wa masalih bait. Ya, permasalahan itu apa? Apakah istri itu harus taat kepada suaminya di dalam melayani urusan rumah, memasak, mencuci, ya demikian. Jumhur ulama berpendapat bahwa itu bukan wajib, itu sunnah saja, dan semuanya akad itu adalah mengandungi istimta la istikhdam. Ini pendapat jumhur, ya, walaupun ini salah. Jumhur berpendapat menikah itu, akad nikah itu mengandung bersenang-senang saja, bukan untuk menjadi khodim istikhdam, menjadi pembantu rumah tangga, bukan. Demikian. Jadi mereka berpendapat bahwa itu sunnah saja. Tapi disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam, demikian juga Ibnu Qayyim, demikian juga Yani Syekh Albani rahmatullahi alaihim, bahwa itu hukumnya yang benar adalah wajib. Dalilnya adalah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kita mengetahui, ya, hadis Imam At-Tirmidzi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasuda li ahadin," kalau aku boleh untuk memerintahkan seorang bersujud kepada seorang, la amartul mar'ah anta sudah li zawjiha, aku akan perintahkan perempuan itu, istri itu untuk sujud kepada suaminya. Tapi kan tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Untuk dia taat, bahkan untuk apa? Mengurusi rumah tangga. Paham? Mencuci, demikian juga mencuci piring atau pakaian dan sebagainya, menyapu. Demikian. Berarti dikatakan adalah wajib. Bahkan disebutkan di sini amma tarafihil mar'ah, masya Allah. Wa qiyamir rajul bi khidmatil bait wa kansihi. Adapun mewahnya perempuan, bahkan laki-laki itu yang menjadi pelayan di rumah, kemudian menyapu, watahan, kemudian menggiling tepung, mengadon, mencuci, ya, membersihkan tempat tidur, paminal mungkar, termasuk kemungkaran. Balik suaminya yang nyapu, mencuci, ya, istrinya duduk-duduk, maka ini termasuk kemungkaran. Karena Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu, laki-laki itu, suami-suami itu adalah yang menegakkan atas perempuan, demikian. Ini tidak kemudian kebalikan, bukan perempuan itu qawamu, ya, bukan dia itu sebagai penegak rumah tangga, bukan. Demikian juga disebutkan di satu hadis yang sahih, ittaqullah fi nisa,
bertakwalah kalian kepada perempuan, fa innama hunna awanu indakum. Sesungguhnya istri-istri itu adalah awan. Awan itu adalah tawanan di sisi kalian. Demikian disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi hadis Amr bin Ahwas. Ya, demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga bahkan an-nafaqah wal kasbah wal maskan, ya, adalah permasalahan nafkah, baju, demikian juga tempat tinggal itu bi muqabil al-khidmah. Itu adalah balasan dari khidmah. Jadi suami itu yang memberikan nafkah, paham? Suami memberikan nafkah, qawamuna 'alan nisa. Suami memberikan nafkah, memberikan baju, memberikan tempat tinggal, itu suami. Maka balasannya adalah khidmah. Ini tadi membantu, melayani kebutuhan rumah tangga. Demikian. Dari mencuci, menyapu dan sebagainya. Demikian disebutkan. Syabani boleh mengatakan, ya, wujubul khidmatil mar'ah li zawjiha, wajibnya perempuan itu melayani suaminya. Mayunafi istibab musyarakah rajul, tidak menghalangi untuk laki-laki itu, ya, disukai membantu istrinya, ya, kalau dia punya tempat atau waktu yang kosong. Dia termasuk husnul ma'asyarah, termasuk hubungan keluarga yang bagus, pergaulan rumah tangga yang bagus. Bahwa disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang disebutkan Imam Bukhari, ya, sebutkan oleh beliau, karena sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahli, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di mihnah pekerjaan keluarganya. Fa idza hadarati shalah, apabila hadir waktu salat, kharaja ila shalah, beliau keluar ke masjid untuk salat. Jadi beliau mengurusi, membantu urusan rumah tangga. Kalau ada adzan waktu salat, beliau pun salat. Kesimpulannya adalah tadi, ya, bahwa wajib istri untuk mengurusi urusan rumah tangga. Walaupun jumhur berpendapat itu sunnah saja, istihbab, tidak wajib. Kemudian juga disebutkan hal yajibu 'ala rajul al-wata', apakah suami itu wajib untuk mendatangi istri, ya, ini jima, apakah wajib istri? Sebutkan jawabannya adalah wajib. Wajib suami itu, ya, apabila istri yang menginginkan dan sebagainya, itu wajib mendatangi istri. Demikian. Dia itu kembali kepada urf, kepada kebiasaan. Sebagian mengatakan paling sedikitnya 4 bulan. Ya, sebagian mengatakan demikian. Sebagian mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Apabila perempuan itu suci dari haid, maka datangilah istrimu, ya, dari sisi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Semua adalah wajib. Berapa kali mungkin atau berapa waktunya itu kembali kepada kebiasaan. Dalil yang wajib adalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Walahunna mislu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan untuk istri-istri itu sebagaimana kewajiban bagi laki-laki secara ma'ruf. Jadi untuk mereka juga, ya, dalam masalah itu, ya, sebagaimana wajib bagi laki-laki. Ini wajib untuk laki-laki, untuk mereka. Ini dalil kalimat walahunna, ini untuk istri-istri itu adalah 'alaihinna, ya, sebagaimana yang mereka itu wajib juga. Mereka mendapatkan hak sebagaimana mereka juga mempunyai kewajiban. Demikian disebutkan. Dan itu kembali kepada kebiasaan, ya, karena kadang-kadang laki-laki itu ada safar, kepergian, kadang-kadang juga untuk memberikan adab, pelajaran ketika dia itu, istri ini tidak taat. Kadang-kadang dia itu dalam keadaan sibuk atau sesuatu yang penting, demikian. Ini kembali kepada kebiasaan. Kemudian berikutnya, apakah hal yu'jar rajul, apakah laki-laki itu mendapatkan pahala suami itu apabila dia mendatangi istrinya walaupun dia tidak ingin sebenarnya? Jawabannya iya. Ya, laki-laki ini dapat pahala walaupun dia tidak ingin sebenarnya. Dalilnya disebutkan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni, ya. Dalil di hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, ma'ruf hadis disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, bahkan disebutkan dalam Imam Muslim, Sahih Muslim. Ini waktu itu, apakah kami mendapatkan pahala, wahai Rasulullah, ketika kami mendatangi syahwat kami? Jawabannya Nabi mengatakan iya. Bagaimana pendapatmu kalau diletakkan di dalam sesuatu yang haram? Niscaya itu kan dosa. Kalau dia itu diletakkan sesuatu yang halal, itu kan mendapatkan pahala. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya apakah seorang itu mendapatkan pahala, jawabannya iya. Iya Allah, ini demi Allah, iya. Dia bisa untuk mengharapkan di situ anak, ya, dan sebagainya.
Hadi imratun syabah. Mungkin istrinya itu lebih muda, kan demikian. Ya, demikian sebutkan. Selama di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.